terjadi sih itu ya. Ya, karena Anda ngaco, Luis. Gimana bisa terjadi ya? Ke apa yang karena Anda nggak ngerti gitu. Orang-orang kayak Anda nih gimana? Kalau semua semua orang kalau yang Anda katakan itu benar, ya, orang berarti udah kehilangan akal sehat semua gitu. Karena nggak bisa lagi bedakan mana yang apa namanya nista agama, mana yang bahasa akidah, ya. Ingat ya, bedakan mana yang bahasa akidah, mana yang penistaan agama. Beda, itu beda sekali, guys. Bicarakan ya Muhammad Kece aja. Saya rasa Muhammad Kece juga sudah siap hal itu. Tapi teman-teman, saya mau sampaikan bahwa saya sendiri mau konsisten untuk meluruskan pengajaran yang salah tentang, intinya orang yang mengajarkan salah tentang Kristen, saya luruskan. Saya sendiri nggak mau menyerang agama orang lah. Kita di Indonesia ini memang harus saling menghargai dan lain-lain ya. Loh, dengan mengatakan ustadz-ustadz penipu, pembohong, murtad, kafir itu udah menyerang loh. Ingat, menyerang loh. Pernah juga dikatakan apa namanya? Banyak lah guys. Sebenarnya jadi menyerang Islam juga gitu. Banyak. Bahkan kalau kita pakai logika dia, ketika dia mengatakan Yesus Tuhan, itu udah menyerang Islam. Ketika dia mengatakan Allah Tritunggal, udah menyerang Islam itu. Karena dalam Islam Yesus bukan Tuhan. Dalam Islam Allah bukan Tritunggal, tapi Tauhid. Dan Yesus cuma Nabi. Jadi nggak bisa kalau beda akidah tuh ketika menyerang nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau pakai logika dia, ketika dia bahas tentang Yesus itu menyerang Islam tuh berarti. Karena beda gitu kan. Tapi sebenarnya bukan begitu. Karena dia salah kalau pikirnya guys. Nah, jadi aneh bagi dia kalau dia bahas Yesus itu nggak menyerang Islam. Padahal dia bahas Yesus yang dibahas di Islam gitu. Jadi logika berpikirnya paham ya. Dia saya nggak ngerti. Kalau Yesus ini adalah oknum di dua agama. Islam iya, Kristen iya dibahas gitu. Allah juga begitu. Paham ya? Jadi sekali lagi ya, haruslah dibedakan ya mana yang menista, mana yang akidah itu bisa dibedakan. Uh, dan itu komitmen orang masing-masing. Mungkin Muhammad Kece memiliki komitmen untuk mau strike, dan kalau saya sendiri defend begitu. Jadi memang ya beda-beda jalur lah. Tapi kalau saya nggak membenarkan tindakan Muhammad Kece, saya nggak membenarkan. Tetapi saya juga tidak melarang, itu haknya dia. Dia punya hak untuk melakukan itu. Tapi yang jelas, silakanlah hukum berjalan. Namun sekali lagi saya bilang harus berjalan dengan seadil-adil. Ingat ya, kalau melakukan Muhammad Kece itu nggak boleh ya. Mana bisa dia bahas akuan itu secara tekstual. Yang tertulis apa, yang dia bahas beda. Tidak ada akuan mengatakan Nabi Muhammad itu akuan itu adalah firman Muhammad, itu nggak ada. Akuan mengatakan itu adalah firman Allah. Jadi katakannya beda. Itu akuan itu firman Nabi Muhammad. Itu kan sesat namanya guys. Sama dengan sesatnya mereka ini mengatakan Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Padahal Yesus tidak pernah katakan itu. Jadi Muhammad Kece sama dengan Luis dan kawan-kawan. Sama-sama mengatakan apa yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis di Quran begini disampaikan oleh dia. Yang tidak tertulis di Alkitab ini sampaikan oleh Luis gitu. Paham ya? Jadi beda sama kita. Usaha kita tuh kayak saya juga, saya ngomong yang tertulis. Ada dalilnya dari Alkitab, ada, saya bisa kasih dalilnya Al-Quran. Kan saya kan selalu bahas dalil itu. Saya tunjukkan dalilnya. Ini, sebabkan saya bacakan pernah satu perikop lengkap kan. Kita bedah detail gitu guys. Itu bisa didebatkan, diargumentasikan. Karena dalilnya ada. Mau kece mana dalilnya coba? Dia mengatakan itu bukan firman Allah, firman Nabi Muhammad. Ada nggak dalilnya yang mengatakan seperti itu? Kan tidak ada. Hasilnya, ya kalau Muhammad Kece dipenjarakan silakan. Tapi ingat juga untuk mereka yang tokoh agama yang menghina agama Kristen juga. Selanjutnya ya, yang lucu begini, mereka ya yang non Kristen ini membahas Alkitab tidak sesuai fakta, itu katanya Bukan gitu ya. Fakta itu bukan dogma. Ingat. Jadi Luisnya harus paham ya. Dogma bukan fakta. Dogma bukan fakta. Dogma itu kan dari pendapat para sekolah Kristen. Ingat sekolah Kristen itu terbagi banyak lagi ya. Ada sekolah Kristen yang evangelis, ada sekolah Kristen yang Saksi Yehova. Bahkan ada sekolah Kristen itu yang ingat ya, di pakar kitab dari Universitas Harvard. Itu sekolah Kristen juga. Mereka adalah profesor ya, pakar kitab dari Universitas Harvard loh guys. Itu sekolah juga itu. Mereka beda pendapat di beberapa pakar kitab. Mereka mengatakan bahwa kitab ini sudah ditambah-tambah. Jadi itu dogma itulah pendapat. Pendapat bukan fakta. Ingat ya. Makanya Anda bisa katakan dogma itu fakta.
Sama kayak kayak Islam katakan misalnya kayak apa ya? Kajian itu bukan fakta. Bisa didebatkan gitu. Kayak kajian Ustaz siapa bisa didebatkan. Jadi nggak ada dikatakan fakta tuh nggak ada. Itu sebenarnya opini, pendapat, istihad di masing-masing untuk merumuskan sesuatu. Makanya dogma itu kalau dikatakan dia dogma itu adalah fakta, bagaimana dengan dogma para penyembah setan, penyembah api? Mereka punya dogma juga kan? Dogma mereka apa? Api itu adalah Tuhan, setan Tuhan. Kan nggak bisa guys, karena dogma itu pendapat. Jadi kalau kita ikut dogma dan mengatakan dogma fakta itu kacau lu nalur Anda gitu. Berarti Anda menutup pintu untuk orang untuk bahas gitu. Berarti Anda katakan ya sudah deh, kan fakta udah ada nih, itu dogma. Udah nggak perlu lagi, udah ada fakta kok ngapain? Enggak begitu berpikirnya. Dogma bukan fakta. Islam juga kajian itu bukan fakta. Maka Islam tuh mengedepankan logika, nalar. Boleh diperdebatkan. Contoh, ada orang bertanya, kan setan terbuat dari api. Kok masuk neraka? Api sama api apa sakit gitu? Boleh bertanya gitu, guys. Ya, nggak ada di situ dikunci situ. Ini kan faktanya begini. Gampang ngomong itu nggak ada diprotes. Dijawab dengan logis. Ya, jadi orang yang nanya ini ditampar pipinya, gitu kan? Ya, bukan tampar dengan tempat yang menyakiti, tidak. Agar dia terasa sakit aja gitu, biar dia paham poinnya. Dia bilang, aduh sakit gitu kan? Nah, ditanya, tangan kamu tuh dari apa nih? Kulit ini. Ini tangan buat apa? Di tanah kan, kulit kan? Tanah kan? Pipi kamu dari apa? Di tanah juga, kulit. Kulit sama kulit, tanah sama tanah, kok sakit? Nah, itulah kayak setan sama api neraka. Islam tidak menutup logik gitu. Paham ya? Dijelaskan malah kenapa begini, kenapa begitu gitu. Kayak logiknya misalnya kayak apalah. Banyak lah hal lagi. Makanya Islam tuh terbuka. Gak seperti Kristen yang makanya heran ya. Kalau mereka tuh kenapa mereka mengatakan itu fakta, dogma. Lalu katakan itu fakta, padahal itu adalah pendapat. Ya karena memang mereka tuh dogmanya imani saja. Jadi namanya imani saja ya itu fakta berarti. Karena suruh imani saja. Seakan-akan itu fakta. Padahal itu dogma itu hanya pendapat. Dan nggak ada guys ya. Kajian tuh fakta tuh nggak ada. Tapi kalau tertulis itu fakta. Jadi ketika faktanya yang tertulis tidak ada, Yesus katakan dia Tuhan dan sembah dia. Tapi umat Kristen ngomong tidak sesuai dengan fakta itu, bahwa tidak ada tertulis. Mereka katakan malah Yesus Tuhan dan sembah dia. Nah, ini berarti ngomong nggak sesuai fakta. Itulah baru nggak sesuai fakta itu guys. Karena tidak tertulis. Atau saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah satu-satunya, yaitu engkau, Yesus. Itu fakta. Kata terus gitu, demikianlah mengenal engkau sesuai Allah benar dan mengenal Yesus yang telah kutus. Itu fakta tertulis guys. Kita sampaikan sesuai dengan fakta. Jadi yang tertulis apa? Bukan yang fakta itu apa? Bukan dogma. Yang fakta itu ada yang tertulis. Itu fakta. Yang tertulis itu fakta. Ya. Alkitab itu adalah fakta. Yang mana kita bisa cek. Fakta yang mana gini. Fakta berupa tulisan ya. Bukan fakta benar atau tidaknya. Ingat ya. Fakta tertulis begitu. Paham nggak? Contoh gini deh. Kayak pelajaran tadi lah. Kita kembali lagi pelajaran tadi. Ini agak rumit guys ya. Tapi ini simple ya. Kalau bagi orang-orang yang cerdas pasti akan simple ya anggapnya. Jadi gini. Kayak buku asli sama buku palsu. Nah, faktanya ada buku asli, ada buku palsu, itu fakta. Nah, jadi yang teks itu fakta ada. Memang ada buku asli dan faktanya memang ada buku palsu. Maksud saya itu faktanya itu guys. Nah, untuk benarnya dicek lagi. Nah, benar inilah ada pendapat gitu. Tapi kalau dikatakan ini benar karena fakta tulis di buku asli, itu berarti benar faktanya. Itu memang fakta. Tapi kalau dikatakan fakta ini diambil dari yang palsu, ya gak fakta namanya, karena diambil dari yang palsu. Memang itu tulis tapi tidak benar guys. Paham ya berpikirnya gini ya, gitu ya. Berdakwah, bahas Alkitab ini itu dibilang Yesus tidak disalibkan, katanya juga Alkitab. Ya, itu kan agenda Islam. Yesus nggak disalibkan. Di hadis di Quran dikatakan gitu, dan bahkan di kitab juga dikatakan. Yesus katakan apa? Angkatan yang jaring tim suatu tanda dariku. Aku tidak memberikan mereka tanda selain nada Yunus. Yunus 3 malam dalam perut ikan, tinggal dalam perut ikan. Ingat, tinggal tuh hidup berarti. Nggak ada orang tinggal tuh mati. Begitu kan manusia akan tinggal ya 3 malam di dalam perut bumi. Jadi ketika proses penyaliban, Yesus di mana? Yang salib tidak, dia ada di dalam perut bumi 3 malam. Itu pas dengan kejadian penyaliban. Lebih malah.
Jadi ketika awal Yudas orang yang disuruhkan itu ditangkap, itu Yesus sudah di dalam perut bumi oleh Allah, sama seperti Yunus disimpan dalam perut ikan. Jadi ada dalilnya guys gitu. Di Quran ada, hadis ada, Alkitab apa lagi gitu. Ya itu akidah Islam gitu. Masa Anda mau paksa Yesus harus salib? Mau Islam harus ngaku Yesus salib? Mana bisa gitu. Ya kami baca akidah kami. Yesus nggak salib itu akidah Islam. Kalau kalian kata Yesus salib itu akidah kalian gitu loh guys. Masa akidah dicampuri? Nggak bisa gitu. Kalian bebas mengatakan Yesus salib, kami masa nggak bebas mengatakan Yesus nggak salib gitu. Kristen itu bohong, tulisan manusia dan lain-lain. Itu kitab palsu. Nah itu kata. Nah itu kan dalilnya Quran ada. Selama dalilnya nggak masalah gitu. Kalau misalnya kita mengatakan nih bahwa Quran itu adalah palsu. Ingat dong, yang mengatakan bahwa kita masih bisa kita laporin guys. Kenapa? Susah nanti. Ini pembohong nih loh. Nanti apa nggak tahu Kristen? Saya nyampaikan yang susah. Kita kok kan repot. Makanya kalau dalilnya ada nggak masalah. Jadi kita palsu dari mana? Dalilnya Quran guys, hadis. Akidah berarti dibu jadinya kan. Jadi sekali lagi guys ya, akidah nggak bisa disalahkan, nggak bisa akidah itu, namanya akidah. Disalahkan dalam artian tuh, salahnya tuh cukup dalam artian argumentasi aja, bukan sampai ke ranah kriminal. Ya, paham ya? Akidah itu hanya salah pada tahap argumentasi. Kamu salah, saya benar dah. Bukan kamu salah, kamu penipu, pembohong, masuk penjara enggak. Yang mereka lakukan kepada Ustaz Yoloni. Hanya berdakwah guys. Tetapi ketika orang Kristen membahas kitabnya non-Kristen dengan fakta, itu namanya penistaan. Nah ini fakta yang mana? Coba fakta mana dikatakan itu kan Nabi Muhammad itu berfirman. Firman itu lakukan adalah firman Nabi Muhammad. Mana faktanya? Ya, Allah punya tangan kanan dua, itu mana faktanya? Allah punya bibir itu mana faktanya? Banyak lagi Muhammad kecil itu kemarin ada. Kata dia kalau mau jalan lurus ikut Yesus. Mana faktanya? Ya. Di Quran jelas mengatakan ikut Yesus itu, jalan lurus itu adalah bukan ikut Yesus ya. Jadi kita berdoa untuk minta jalan lurus kepada Allah gitu. Kepada Allah bukan kepada Yesus. Mana faktanya Yesus? Nggak ada. Tapi kata dia jalan lurus itu adalah Yesus. Dan kalau mau masuk surga itu harus murtad dari ikut Yesus. Ini kan tidak ada tertulis. Justru kita kalau mau masuk surga itu ikut Nabi Muhammad. Nah, dan bukan malah ikut Yesus. Karena Yesus cuma untuk orang Yahudi. Itu Quran sampaikan guys. Paham ya? Ada semacam agak lucu ya. Artinya nih, kalau memang ada sebuah klaim, ini yang masuk ke bagian ketiga. Kalau ada klaim yang mengatakan bahwa kitab saya tidak ada salah sedikit pun. Jika ada kata klaim seperti itu, harusnya kitab yang tanpa salah itu harus berani dibahas secara terbuka, bukan dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu sudah dibahas ya. Banyak, makanya ya bahasnya berupa apa? Berupa kajian. Udah berapa ulama yang ngasih kajian tentang Quran. Ya. Dibahas kok. Bahkan karena gini guys ya, logika gini ya. Justru yang perlu tahu itu adalah kalau ada klaim ya mengatakan bahwa kitab ini palsu, itu harus dibahas harusnya di mana letak kepalsuannya gitu kan. Paham nggak? Misal gini deh, ada dua buku nih ya, buku satu ini buku asli, katanya klaimnya asli, ini palsu. Nah, kita tentu fokusnya pada yang palsu. Kenapa sih buku ini palsu? Benar nggak sih palsu gitu? Yang asli sudah nggak usah lagi diperdebatkan. Umat Islam tahu nih asli sudah nggak usah diperdebatkan. Maka umat Islam itu tidak lagi bahas Quran karena sudah berarti bukan bahas apa ya, bahas secara kajian oke, tapi tidak mencari kesalahan Quran. Kenapa? Karena memang tidak ada kesalahan. Klaim itu sudah ada gitu. Ini buku yang ini kitab yang tidak ada salahnya. Hanya capek-capek kalau Anda mencari suatu kesalahan yang tidak ada salahnya. Paham ya? Suatu buku yang jelas dikatakan klaim itu tidak ada salahnya, lalu dicari kesalahannya itu bikin capek. Apa sia-sia guys. Tapi ketika ada buku yang memang kita ketahui itu banyak salahnya dan kita tinggal menemukan salahnya, itu simple sekali gitu. Gak capek guys. Karena memang sudah ada klaim mengatakan ini, klaim itu dari buku yang jadi ini ada sebuah buku yang mengklaim kalau buku ini benar ya, dan buku itu salah, itu klaim suatu buku ya. Nah tentu yang dicek adalah yang itu benar nggak buku itu salah gitu. Nah, ini kan dikaji karena gini,
Karena buku yang benar itu sudah pasti dikaji, disampaikan, karena udah pasti benar gitu. Yang tidak benar tadi dikaji untuk apa? Untuk menemukan kalau ini hati-hati ya, ini yang benar begini nih. Hanya seperti itu aja guys, ini salahnya begini nih. Itulah logika berpikirnya. Ini bener kok, silakan mau korek-korek cari salahnya kalau ketemu kan gitu. Tapi ingat harus sesuai fakta yang ada di dalamnya. Ya ada nggak faktanya Yesus ngomong dia Tuhan dan sembah dia? Nggak ada kan? Tapi fakta itu nggak ada, malah kalian adakan. Jadi kalian bicara bukan sesuai dengan fakta. Karena tidak ada tertulis faktanya Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembah dia. Itu kalau kita ngomong fakta ya. Jadi orang ini nggak ngerti apa itu fakta. Bagi mereka fakta adalah dogma. Kalau dogma mengatakan Yesus Tuhan, ya Tuhan. Paham ya? Jadi yang mengatakan Yesus Tuhan siapa? Dogma. Yesus sendiri bilang apa? Faktanya tidak ada Yesus katakan akulah Tuhan sembah aku. Itu faktanya guys. Fakta yang tertulis. Tidak ada tertulis Yesus katakan aku Tuhan sembah aku. Itu fakta. Dogma bukan fakta. Tapi mereka pakai pendapat, pakai dogma. Fakta yang tidak tertulis atau tertulis mereka tidak pakai. Ya, kalau Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan sembah aku, tapi mereka pakai dogma yang mengatakan Yesus Tuhan. Mereka pakai pendapat. Tapi bagi mereka, jadi mereka kebalik guys. Yang secara fakta itu tidak mereka katakan fakta bahwa Yesus tidak pernah katakan aku Tuhan sembah aku, tapi dogma yang bukan fakta karena pendapat orang itu mereka katakan fakta guys. Fakta Yesus Tuhan itu, padahal tidak tertulis gitu kan. Nah, kalau kami Alkitab silakan bahas sesuai fakta yang ada. Alkitab tuh kalau dibahas sesuai fakta yang ada, kita nggak pernah persoalkan. Ya kita kan sesuai fakta apa yang tertulis gitu. Ya. Kayak Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan Nabi. Tapi faktanya itu kalian ubah. Kalian katakan Yesus datang untuk mengganti. Merubah perjanjian lama ke perjanjian baru. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan. Ingat, camkan, aku datang bukan untuk menyediakan. Bukan untuk menyediakan. Tapi kalian malah ngangka dia datang untuk menyediakan hukum Taurat dan Nabi. Diganti dengan perjanjian baru. Itu aja kalian bicara nggak sesuai dengan fakta gitu. Fakta yang tulis tidak akan sampaikan gitu loh guys.